5,3 juta buat sebuah laptop dengan Intel Pentium Gold di tahun 2026. Bakalan worth it nggak sih? Kenalin, Axio High-P. Laptop 5 jutaan ini memang nggak datang dengan spek yang kelihatan wah. Prosesornya masih pakai Pentium Gold 6405U, storage bawaannya cuma 128 GB, dan RAM-nya juga nggak bisa di-upgrade. Tapi dia juga hadir dengan beberapa spek yang menarik, seperti RAM 8 GB yang udah dual channel, layar yang udah IPS Full HD, dan yang cukup bikin kami kaget, laptop ini masih bisa render video short Full HD berdurasi 1 menit di CapCut cuma dalam waktu 58 detik. So, in this economy, seberapa handal sih Axio High-P buat menghajar berbagai kebutuhan harian? Dan dengan harga 5 jutaan tadi, apakah dia masih tergolong worth it? Nah, semua pertanyaan tadi kita akan bahas di video ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita kenalan dulu sama jeroan dari si Axio High-P. Axio High-P ini menurutku lebih cocok diposisikan sebagai laptop basic productivity. Jadi targetnya bukan buat kalian yang ngejar performa tinggi ya, tapi lebih ke kebutuhan sekolah, kuliah, office, atau pekerjaan administrasi ringan. CPU-nya pakai Intel Pentium Gold 6405U dengan konfigurasi 2 core dan 4 thread yang ditemani Intel UHD grafis. RAM-nya udah 8 GB LPDDR3 1867 MHz dual channel, yang mana kapasitas 8 GB-nya ini menurutku masih cukup masuk akal buat penggunaan dasar. Tapi ada satu catatan penting nih, RAM-nya on board. Jadi RAM 8 GB inilah yang bakal menemanimu sampai laptop ini dipensiunkan. Untuk penyimpanan, Axio cuma memberikan SSD 128 GB M.2 SATA 3. Kapasitas segini menurutku cukup sempit. Tapi untungnya SSD bawaan ini masih bisa kita ganti kalau nanti butuh kapasitas yang lebih besar. Kalau kita melihat spesifikasi utamanya sih kayaknya laptop Axio 1 ini lumayan sederhana ya. Tapi kalau buat kebutuhan harian, apakah si Pentium Gold-nya ini udah tergolong nyaman? Untuk kebutuhan dasar seperti buka Microsoft Word, browsing, nonton YouTube, sampai pindah-pindah aplikasi, Axio High-P ini terasa cukup responsif. Kita juga coba buka Chrome dengan 10 tab dan sambil jalanin YouTube. Dan ternyata masih lancar-lancar aja cuy, nggak ada nge-lag yang begitu mengganggu. RAM 8 GB dual channelnya cukup membantu buat penggunaan ringan kayak gini. Tapi karena prosesornya cuma 2 core 4 thread, batasnya akan mulai kerasa nih ketika kita buka lebih dari 10 tab Chrome sambil ngedit video Full HD di CapCut. Kalau udah begini ya sesekali bakalan ada lag yang lumayan mengganggu. Pengalaman tadi sebenarnya lumayan nyambung sama hasil benchmark dari CPU-nya. Kita tes Cinebench R23 Multicore sebanyak 10 kali di mode performance. Saat dicolok charger, skor rata-ratanya ada di kisaran 1319 poin. Menariknya, ketika chargernya dicabut, rata-ratanya masih sangat oke, bahkan sedikit lebih tinggi di 1327 poin. Nah, kalau kita lihat lebih detail, setelah pengujian pertama, skornya ini juga relatif stabil di kisaran 1300 sampai 1340-an poin. Jadi performanya ini memang belum tergolong kencang, tapi setidaknya nggak langsung turun jauh ketika laptopnya dipakai tanpa charger. Buat laptop yang kemungkinan besar bakal sering dipakai pelajar atau pekerja secara mobile ya, yang sering pindah-pindah, karakter kayak gini justru menurutku lumayan penting. Cabut charger nggak berarti performanya juga ikutan kecabut. Kecepatan penyimpanannya juga tergolong cukup oke. Dari hasil tes kristal di Smartnya, kecepatan baca mencapai 531 MB per second dan kecepatan tulisnya di 474 MB per second. Buat sebuah SSD SATA, kecepatan segitu masih masuk dalam ekspektasi. Justru masalahnya itu ada pada kapasitasnya. 128 GB di tahun 2026 sih menurutku udah mepet ya. Untungnya SSD ini masih bisa kita ganti. Jadi kalau laptopnya mau dipakai beberapa tahun ke depan, menurutku sih upgrade ke minimal 256 atau bisa sekalian ke 512 GB bakalan jauh lebih nyaman buat jangka panjang. Nah, setelah kita tes buat pemakaian harian, kita akan coba tes buat pemakaian yang lebih berat dengan editing video di CapCut. Kita pakai project video shortnya Ragadget berdurasi 1 menit. Saat diekspor ke Full HD 60 fps, High-P ternyata cuma butuh waktu kisaran 58 detik. Tapi begitu resolusinya kita naikkan ke 4K, batasnya mulai kelihatan nih. Project yang sama butuh waktu sekitar 2 menit 27 detik untuk selesai diekspor. Jadi kalau kebutuhan kalian cuma buat ngedit video pendek, potong-potong footage, tambah teks, musik, dan efek ringan di Full HD, High-P ini ternyata masih cukup bisa kita handalkan. Kalau editing ringan sih masih lumayan ngangkat ya. Nah, kalau gamingnya gimana?
Sebelum masuk ke game, kita lihat dulu kemampuan grafis sintetisnya. Di 3D Mark Firestrike, Intel UHD grafisnya cuma menghasilkan grafis core di 655 poin. Dan hasil tersebut juga cukup tergambarkan dari hasil tes main game Genshin Impact. Nah, di resolusi Full HD dengan preset lowest, rata-rata FPS yang didapat cuma 18,8 FPS dengan maksimum 31,7 FPS. Kita coba turunkan resolusinya ke 768p. Dan presetnya juga tentunya masih di lowest. Hasilnya memang naik, tapi rata-ratanya masih cuma kisaran 25,8 fps. Nah, kita juga tes main Roblox nih di settingan Full HD rata kiri. Dan akhirnya, laptop ini bisa mainin game tersebut dengan cukup lancar. So ya, kalau buat gaming, si Hype ini masih bisa asalkan gamenya yang ringan aja kayak Roblox, Suma, atau enggak Minecraft. Nah, karena performanya ini nggak terlalu tinggi, harusnya masalah suhu nggak jadi suatu masalah lah ya. Tapi kita tetap tes aja buat buktiin langsung. Setelah menjalankan 3D Mark Time Spy Stress Test, Hype mendapatkan skor stabilitas yang hampir sempurna, 99,8%. Suhu CPU-nya selama pengujian juga masih berada di kisaran 50-55 derajat Celcius. Sementara untuk suhu permukaan, area WASD ada di kisaran 32-33 derajat Celcius. Pamresnya dingin banget di 25-26 derajat Celcius. Dan keseruan keyboardnya ada di kisaran 26-33 derajat Celcius. Untuk area hex house atau area pembuangan panas ini masih aman juga di 30-34 derajat Celcius. Bisa dibilang manajemen suhu di laptop Axio ini udah oke banget. Kalau kita ngomongin soal layar, bagian ini menurutku adalah salah satu hal yang paling menarik dari si Axio Hype. Di harga 5 jutaan, Axio bisa ngasih layar 14 inch beresolusi Full HD dengan panel IPS dan refresh rate 60 Hz. Jadi buat kebutuhan dasar seperti ngetik, browsing, atau nonton YouTube, secara ketajaman sih ini udah tergolong nyaman. Untuk pemakaian outdoor dengan brightness sekitar 250 nits, kita agak cukup sulit ya buat melihat konten di layar kalau mataharinya lagi terik-teriknya. Jadi ini adalah layar yang memang lebih ideal buat dipakai di indoor aja. Terus color gamutnya juga masih di 45% NTSC, yang mana ini juga belum cocok buat editing foto profesional. Kalau dari segi desain, Hype punya tampilan yang simple dan minimalis. Material bodinya menggunakan polikarbonat dengan build quality yang tergolong cukup solid. Ketebalannya ada di kisaran 2,1 cm, sementara bobot laptopnya ada di kisaran 1,41 kg. Ditambah charger sekitar 152 gram, total bawaan kita jadi sekitar 1,53 kg. Engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat, dan untuk fill engselnya sih menurutku tergolong kokoh. Sayangnya dia nggak bisa dibuka pakai satu tangan ya. Nah, untuk keyboard, Hype membawa layout yang selayaknya laptop 14 inch dengan ukuran tombol yang pas untuk ukuran tangan orang dewasa. Feel ngetiknya sih menurutku udah cukup clicky dengan travel distance yang lumayan oke. Pas aja, nggak terlalu dalam, nggak terlalu dangkal. Untuk backlight keyboard, sayangnya dia belum punya. Nah, setelah dipakai mengetik sekitar 60 kata per menit, menurut aku sih pengalaman ngetiknya tergolong cukup asik. Kombinasi tombol yang clicky, travel distance yang pas, bikin aku bisa ngetik lebih dari 60 kata per menit dengan cukup nyaman. Terus aku juga suka sama ukuran tombol ESC-nya yang dibikin agak panjang kayak gini. Jadi lebih gampang dijangkau aja gitu. Touchpad-nya sendiri punya ukuran yang cukup besar dengan permukaan yang agak kesat. Trackingnya sih akurat ya, cuman dari segi responsifnya nih yang kayaknya agak PR. Feel klik kiri kanannya juga masih terasa agak kasar, khas laptop 5 jutaan ke bawah. Nah, buat kalian yang sering meeting online, Hype dibekali webcam beresolusi 720p 30fps. Yo guys, ini adalah hasil webcam dari Axio Hype dengan kondisi menggunakan cahaya dalam ruangan yang cuma ada satu lampu nih. Ya. Dan ini adalah hasil kamera kalau kita tambahkan cahaya dari studio ya. Di sini ada lampu yang cukup terang dan juga lampu fill light di bagian sini yang lumayan terang juga. Hasilnya seperti ini ya, much better. Jadi kalau kondisi cahayanya cukup, menurutku gambarnya akan jauh lebih bagus dan noise-nya juga akan jauh berkurang. Dan untuk kualitas mikrofonnya bisa kalian dengar dari tadi ya, apakah ini tergolong bagus atau gimana. Dan ini adalah hasil perekaman dengan simulasi ada suara ribut ya. Jadi kayak kita lagi di pinggir jalan, ada suara motor. Apakah suaranya masih terdengar jelas atau udah mulai disamarkan oleh suara motor? Coba kalian nilai sendiri ya.
Soal speaker sendiri, HP punya dua buah speaker yang menghadap ke bawah atau disebut downfiring. Karakter suaranya masih dominan di mid, dan untuk bassnya sendiri ya asal ada aja, tipis-tipis. Di volume maksimal, suaranya cukup kencang tapi tergolong agak cempreng. Nah, urusan colok-mencolok, di sisi kiri tersedia port DC-in, 2 USB-C 2.0 data only, jadi ini belum bisa dipakai buat ngecas. Terus ada juga satu buah HDMI 1.4 dan satu buah USB-A 3.0. Geser ke kanan ada SD card reader, combo audio jack, 2 buah USB-A 3.0, dan Kensington lock. Untuk koneksi tanpa kabel, laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.1. Kalau kita ngomongin soal baterai, si Axio HP ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 38 Wh. Ini merupakan kapasitas yang lumayan kecil kedengarannya, dan dari hasil tes kita juga ya mirip-mirip sih sesuai dengan kapasitasnya. Pas dipakai nonton YouTube Full HD dengan brightness dan volume 50%, Wi-Fi-nya kita nyalakan serta pakai mode baterai balance, laptop ini bisa bertahan di 4 jam 39 menit. Sementara pas kita pakai kerja selama 30 menit, dengan simulasi buka Notion, Canva, browsing, dan ngetik-ngetik gitu, selama 30 menit ini baterainya berkurang kisaran 9%. Jadi kalau kita pakai buat ngetik, browsing, dan kerja ringan, laptop ini cuma tahan kisaran 3,5 jam aja. Nah, untuk charging juga nggak bisa dibilang ngebut ya. Dari kondisi 0%, kita ngecas 30 menit baru keisi 27%, 1 jam 49%, 2 jam 88%, dan sampai penuh membutuhkan waktu 2 jam 30 menit. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Dengan harga Rp5.349.000, apakah Axio HP ini masih layak dipertimbangkan? Menurutku ada beberapa hal yang perlu kalian pahami dulu nih. Yang pertama, jelas performanya terbatas. Pentium Gold 6405U masih cukup buat pekerjaan ringan. Tapi begitu workload-nya mulai berat nih, atau multitaskingnya makin banyak, kita akan lebih sering ketemu yang namanya lag. Kedua, storage bawaan yang cuma 128 GB itu menurutku cukup terbatas. Ketiga, RAM 8 GB-nya onboard. Jadi kalian harus pastikan dari awal apakah RAM 8 GB ini udah cukup buat kebutuhan beberapa tahun ke depan. Dan terakhir, baterainya cuma bertahan di 3,5 jam kalau buat urusan kerja. Tapi si HP ini juga punya beberapa nilai plus yang cukup menarik. Mulai dari layar IPS Full HD, RAM-nya yang udah 8 GB dual channel, performanya yang ternyata masih cukup asik buat penggunaan dasar, bahkan editing video short Full HD ringan di CapCut masih diselesaikan kurang dari 1 menit. Ditambah adanya garansi 1 tahun plus Axio ADP atau Accidental Damage Protection ekstra 3 tahun yang bisa ngecover kerusakan akibat nggak sengaja jatuh, keinjek, kuntupan kopi, bahkan karena jadi korban pencurian. Axio HP ini bisa menjadi solusi buat kamu yang nyari laptop untuk pemakaian jangka panjang. Apalagi kalau kita bandingkan nih dengan rata-rata laptop di kelasnya yang mayoritas masih pakai Intel Celeron. Axio HP jadi kelihatan makin worth it. Kesimpulannya, Axio HP paling cocok buat kalian yang kebutuhan utamanya ringan-ringan aja seperti pelajar, pekerja kantoran, ataupun mahasiswa marketing. Tapi kalau kebutuhan utama kalian buat gaming nih, editing berat, atau multitasking yang lebih agresif, jelas lebih baik cari laptop dengan performa CPU dan grafis yang lebih tinggi, yang tentunya harganya lebih tinggi juga. Jadi pertanyaannya tinggal satu, apakah kebutuhanmu sesederhana bikin tugas, ngetik-ngetik, browsing, jalanin ChatGPT? Dan kalau jawabannya iya, menurutku laptop ini layak masuk pertimbangan. Tapi kalau kamu butuh yang lebih kencang ya, entah itu buat ngedit video 4K, buat gaming AAA, ya jawabannya tentu nambah budget dan cari laptop dengan performa yang lebih kencang. Yo guys, itu dia review dari Axio HP. Kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop di kolom komentar. Nah, buat yang penasaran dengan harga terupdate, meskipun tadi kita mention di 5,3 jutaan, bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shopping. Siapa tahu harganya di sana lagi asik ya. Karena biasanya kalau lagi ada promo, misal nanti 99 akhir bulan gitu ya, bakalan bikin harganya jadi makin menarik lagi. So pastikan cek aja keranjang YouTube Shopping dan temukan harga dari si Axio HP yang paling menarik. Atau bisa juga kunjungi website resmi dari Axio juga ya, yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya.
Axio Hype. P-nya apa? Pelajar. Pemain. Pentium. Itu sih.